Bisnis baju bekas atau thrifting lagi tren nih. Kamu juga bisa loh memulai usaha ini sekaligus berkontribusi untuk mengurangi sampah tekstil di dunia. Selain itu, baju thrifting juga jauh lebih murah dari baju baru. Kualitasnya pun juga oke banget. Peluangnya untuk usaha thrifting masih terbuka lebar. Tapi kamu harus tahu nih beberapa hal sebelum benar-benar menjalankan bisnis baju thrifting. Kalau bisa hobi dulu atau sukai dulu. Karena kalau misalkan kita nggak hobi, kalau kita nggak suka, ketika menemukan rintangan itu pasti kita akan menyerah gitu. Down. Setelah kalian hobi, kalian suka, cobalah pelajari. Apalagi sekarang di era digital banyak platform-platform yang bisa kita pelajarin kayak Instagram, YouTube, TikTok sekarang. Iya benar, karena kayak TikTok tuh sekarang benar-benar bagus algoritma cepat viral promosinya. Jadi kita harus benar-benar aktif, apalagi yang baru aktif di sosial media. Setelah aktif, setiap ada barangnya cari supplier yang oke gitu ya, atau thrifting ke pasar, jangan lupa promosi. Entah itu endorse, entah itu promote paid, entah itu Instagram ads dan lain-lain. Artinya kalau misalkan kita mau berkembang, toko kita mau rame, ya trafficnya harus tinggi dulu. Percuma kalau kita punya barang bagus, tapi kalau nggak ada orang yang lewat atau orang yang datang ke Instagram kita. Jadi semakin besar traffic, semakin besar pendapatan, kalau menurut saya gitu. Sebelum akhirnya menjual baju ke konsumen, pastikan dulu nih baju layak dipakai dan bersih. Cuci dulu ya sebelum dijual, tapi bukan sembarangan seperti mencuci baju biasa loh. Lakuin beberapa step berikut ini. Tips merawat pakaian thrifting karena ini second, jadi mungkin ada sedikit perbedaan perawatan dengan yang barang baru. Kalau saran saya, kalau barang second ini diusahakan mencuci sendiri. Jadi kalau untuk kayak di laundry dan lain-lain biasanya kurang bagus gitu ya. Terus kalau misalkan mencuci, usahakan dipisahkan dengan pakaian yang lain. Apalagi pertama dapat dari pasar gitu ya, dipisahkan dengan yang lain. Karena apa? Yang pertama saya sering nih dapat kelunturan. Jadi digabung sama yang lain, yang warna merah sama warna putih misalkannya, tiba-tiba yang merahnya luntur nyatu ke warna putih. Nah itu. Yang kedua, untuk mencucinya kalau misalkan baru dapat dari pasar gitu ya, masih kusut, itu lebih aman untuk dicucinya pakai air panas dulu atau air hangat dulu, supaya takutnya ada bakteri-bakteri. Dengan kita pakai air hangat, insya Allah bakterinya udah nggak ada. Gitu sih untuk thrifting atau thrift shopping. Membeli pakaian bekas yang sekarang banyak diminati oleh remaja disebabkan kebutuhan mereka untuk tetap tampil tren dengan barang-barang branded tetapi dengan harga yang murah. Terlebih, efek pandemik memaksa mereka untuk berhemat dalam memenuhi gaya hidup dalam berfashion. Seperti Nur Ima, generasi Z yang sangat menyukai thrifting ini kerap kali berbelanja pakaian branded di pasar-pasar second di Batam. Manfaat dari thrifting banyak ya. Selain kita berkontribusi, kayak pakaian ini kan salah satu limbah tekstil juga. Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang-barang yang masih layak pakai, itu kita juga berkontribusi lah untuk mengurangi pencemaran limbah tekstil di bumi. Dan juga selain itu kan banyak lah manfaatnya kan. Di sini juga selain harganya yang murah, terus kita juga dapat kualitas yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nggak kalah juga sih sama barang-barang yang baru gitu.
biasanya kalau misalnya udah dapet nih desain atau model baju yang kita pinginin, biasanya kalau saya tuh saya bersihin dulu. Biasanya caranya saya rendam dulu sampai bersih, benar-benar bersih. Abis itu dicuci, dijemur, dikeringin, atau misalnya dikasih pewangi atau sejenisnya gitu kan, supaya memastikan kalau barang yang kita pakai itu aman untuk diri kita sendiri. Kalau malu enggak sih ya, karena kan di sini nggak kalah sama barang-barang baru juga. Di sini kita juga bisa dapat barang-barang branded juga kak, dengan harga yang lebih terjangkau dibanding yang lainnya. Sebagai anak milenial, ya nggak ada malunya sih. Yang penting barang itu bisa nyaman dipakai di badan kita juga, dan nggak kalah gayanya dengan baju-baju yang baru di luar sana. Ya, dan juga kan kita bisa berkontribusi nih untuk menjaga lingkungan dari limbah-limbah tekstil ke depannya. Selain beli di sini sih biasanya beli di online shop gitu. Kalau misalnya di sini kan kita bisa milih ya barangnya atau ukurannya sesuai atau enggak sama kita. Nah, cuman kalau di sini itu mungkin barang-barangnya gaya-gayanya masih lama gitu. Kalau di online shop itu gaya-gayanya terbaru gitu bajunya. Cuman minusnya kita susah nih milih ukurannya. Baru sih setahun kayaknya. Kalau terinspirasi sih nggak ada ya, cuman kan memang lagi ngetren gitu kan. Gaya-gaya yang lagi trendy itu sekarang itu kan gaya-gaya vintage gitu. Jadi kan kalau di thrifting itu kan banyak tuh baju-baju atau pakaian-pakaian yang ala-ala vintage gitu. Ketelitian dalam pemilihan pakaian juga dibutuhkan. Terkadang barang-barang second ini tidak bisa dipungkiri juga mempunyai kecacatan produk. Seperti warna luntur, koyak, maupun benang retas. Nah, banyak pilihan, terus produknya juga bagus-bagus banget, kualitasnya baik, harganya terjangkau semua. Kepingin aja sih kesininya. Uniqlo, H&M, Zara, sama kadang AAP ada juga, cuman jarang dapatnya. Tergantung mereknya nggak, tergantung masih mulus apa enggaknya gitu. Kalau yang merek yang paling tinggi kan kadang bisa nyampe 200 kayak AAP gitu. Kalau kayak Uniqlo kaos 60, 50. Gaya hidup berbelanja thrifting ini memang sedang diminati di kalangan remaja. Ini karena menilai barang dari thrifting relatif berbudget murah. Selain berbudget murah, dengan adanya thrifting dinilai dapat mendukung remaja untuk bergaya kekinian mengikuti zaman. Serta sebagai salah satu cara mengekspresikan diri sembari turut serta menyelamatkan bumi daripada limbah pakaian.